Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Singgani dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan perihal kaidah-kaidah fikih yang pokok. Kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah yang disimpulkan dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah mengenai hukum-hukum fikih. Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih ini adalah rumusan dari para ulama setelah melakukan istiqra atau observasi. Saya akan menerangkan 5 kaidah fikih. Langsung saja, Al-Kitabu Awwalu, adapun kitab yang pertama itu fi qawaidil khamsi, dalam kaidah yang 5. Allati dakaro, yang menyebutkan siapa ashabu, para sahabat. Anna jami'a masail fikih, terhadap bahwasannya seluruh masalah-masalah fikih itu yarji'u, kembali kepada apa? Jami'an masail fikih ilaiha, atau kepada kaidah yang 5. Yang pertama, al-umuru bima qasidiha, segala sesuatu tergantung dengan niat atau tujuan. Yang kedua, al-yakinu la yuzallu bisaki, al-yakinu, adapun keyakinan itu la yuzallu, tidak bisa dihilangkan, bisaki, dengan keraguan. Yang ketiga, al-masaqqatu tajlibut taysira, al-masaqqatu, adapun kesulitan itu tajlibu, mendatangkan taysira, kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzallu, ad-dararu, adapun bahaya itu yuzallu, harus dihilangkan. Yang kelima, al-adatu muhakkamah, al-adatu, adapun kebiasaan itu muhakkamah, dikuatkan menjadi hukum. Saya akan memberikan contoh dari 5 kaidah fikih yang tadi saya bacakan. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung dengan niat atau tujuan. Nah, contohnya kita berwudu. Berwudu kita diniatkan agar kita suci untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, al-yakinu la yuzallu bisakki, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya, saya sholat, di pertengahan sholat saya ragu antara sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, saya memutuskan 3 rakaat karena itu yang diyakini saya. Yang ketiga, al-masaqqatu tajlibut taysira, kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya, orang sakit ingin sholat, otomatis itu harus wudu. Nah, dia tidak bisa berdiri, nah itu harus tayamum. Jadinya di keadaan yang seperti itu kita masih bisa sholat. Yang keempat, ad-dararu yuzallu, bahaya harus dihilangkan. Contohnya, saya membuang sampah pada tempatnya, itu contoh dari ad-dararu yuzallu, karena bahaya harus dihilangkan. Sampah itu bahaya untuk kesehatan kita, jadi harus dibuang pada tempatnya. Yang kelima, al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan dikuatkan menjadi hukum. Contohnya, kita menjahit pakaian ke tukang jahit, sudah menjadi adat kebiasaan. Tukang jahit menjahitkan, dan itu kewajiban tukang jahit. Nah, dari 5 kaidah fikih itu kalian bisa menyelesaikan beberapa masalah-masalah fikih. Ada kaidah percabangan utama dari al-umuru bimaqasidiha, yaitu maqasidul lafzi ala niyatul lafidi, maksud sebuah ucapan tergantung pada niat yang mengucapkannya.
maksud kaidah ini adalah setiap ucapan dan kata-kata itu berbeda-beda tergantung pada siapa kita mengucapkannya dan bagaimana cara kita mengucapkannya. Contoh, ketika ada seorang wanita yang sedang haid membaca basmalah yang termasuk dalam Al-Quran, bagaimana penyelesaiannya dan hukumnya? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, gini, ketika si wanita itu membaca bismillah dengan niat untuk berzikir, akan mendapatkan pahala zikir. Namun ketika si wanita yang sedang haid itu membaca basmalah dengan berniat untuk membaca Al-Quran, itu sudah jelas tidak bisa dan tidak boleh. Sudah jelas di kitab Tadrib 8 hal yang tidak diperbolehkan sebab haid dan nifas. Salah satunya adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Nah, ada yang kedua, al-aslu baqa'u makana ala makana. Ketetapan suatu perkara atau hukum tergantung pada keberadaan semula. Kaidah ini percabangan dari kaidah yang kedua, yaitu al-yakinu la yuzallu bisakki. Nah, maksud dari kaidah ini adalah setiap perkara yang sudah memiliki status hukum yang kuat harus tetap dipertahankan bagaimana hukum semula. Hukum ini tidak dapat diubah selagi ada bukti yang jelas. Contohnya, Jamet meminjam uang kepada Ajit. Keesokan harinya, Ajit menagih utang kepada Jamet. Jamet merasa sudah mengembalikan, tetapi Ajit tidak merasa menerima uang dari Jamet. Karena Jamet tidak menunjukkan bukti yang jelas atau saksi, maka dalam perkara ini dimenangkan Ajit karena status Jamet adalah meminjam kepada Ajit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.